Cara mengatur gaji bulanan agar cukup untuk menabung, investasi, dan hiburan. Mengatur gaji bulanan seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang. Tidak sedikit yang merasa gajinya hanya lewat sebentar karena habis sebelum akhir bulan tiba. Padahal, dengan strategi pengelolaan yang tepat, gaji bulanan bukan hanya cukup untuk kebutuhan pokok, tetapi juga bisa dialokasikan untuk menabung, berinvestasi, hingga tetap menyisihkan dana untuk hiburan. Kunci utama ada pada perencanaan yang disiplin, manajemen keuangan yang realistis, serta kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana cara mengatur gaji agar cukup untuk berbagai pos penting, termasuk tabungan, investasi, dan hiburan tanpa merasa terlalu tertekan secara finansial. 1. Memahami kondisi keuangan pribadi. Sebelum membicarakan strategi alokasi gaji, langkah pertama adalah memahami kondisi keuangan pribadi. Banyak orang langsung ingin menabung atau berinvestasi, tanpa menghitung secara detail penghasilan dan pengeluaran mereka. Padahal, mengenali arus kas adalah pondasi utama. Beberapa langkah yang bisa dilakukan: catat penghasilan bulanan, termasuk gaji pokok, bonus, tunjangan, atau penghasilan sampingan. Identifikasi pengeluaran tetap seperti sewa rumah, cicilan, biaya transportasi, listrik, dan kebutuhan pokok. Kelompokkan pengeluaran variabel, misalnya makan di luar, belanja bulanan yang fluktuatif, atau hiburan. Dengan memiliki catatan ini, kita bisa melihat seberapa besar persentase gaji yang habis untuk kebutuhan dasar dan berapa sisa yang bisa dialokasikan. 2. Prinsip 50/30/20 sebagai panduan awal. Salah satu metode populer dalam mengatur gaji adalah prinsip 50/30/20. 50% untuk kebutuhan, meliputi makanan, tempat tinggal, transportasi, listrik, dan kewajiban cicilan. 30% untuk keinginan, seperti hiburan, gaya hidup, makan di luar, atau liburan. 20% untuk tabungan dan investasi, termasuk dana darurat, tabungan jangka pendek, serta instrumen investasi jangka panjang. Prinsip ini bersifat fleksibel. Jika seseorang memiliki cicilan tinggi, porsi kebutuhan bisa lebih besar dari 50%. Namun idealnya, tetap menyisakan minimal 10-20% dari gaji untuk menabung dan berinvestasi. 3. Menyusun anggaran bulanan yang realistis. Membuat anggaran adalah tahap lanjutan yang sangat penting. Anggaran bulanan membantu memastikan alokasi sesuai rencana dan mengurangi kebocoran keuangan. Langkah menyusun anggaran. 1. Pisahkan rekening. Gunakan rekening khusus untuk tabungan atau investasi agar tidak tercampur dengan pengeluaran harian. 2. Gunakan sistem amplop digital. Alokasikan dana ke kategori tertentu, misalnya kebutuhan pokok, hiburan, dan investasi. 3. Prioritaskan kewajiban. Cicilan dan kebutuhan dasar harus lebih dulu terpenuhi sebelum belanja keinginan. Dengan anggaran yang realistis, kita bisa lebih mudah menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu. 4. Menabung dengan konsisten. Tabungan adalah dasar sebelum mulai berinvestasi. Dana tabungan bisa digunakan untuk tujuan jangka pendek maupun darurat. Tips menabung secara konsisten. 1. Tetapkan target, misalnya menabung 1 juta per bulan untuk dana darurat atau liburan. 2. Gunakan auto debit. Aktifkan potongan otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan setiap bulan. 3. Bedakan tabungan darurat dan tabungan tujuan. Tabungan darurat digunakan saat krisis, sedangkan tabungan tujuan bisa untuk membeli barang tertentu atau liburan. Semakin konsisten menabung, semakin besar pula ketenangan finansial yang akan didapat. 5. Mulai berinvestasi untuk masa depan. Selain menabung, investasi penting untuk menumbuhkan nilai uang. Jika tabungan melindungi dari situasi mendesak, investasi membantu menyiapkan masa depan yang lebih stabil. Beberapa instrumen investasi yang bisa dipilih. Reksadana, cocok untuk pemula dengan modal kecil dan resiko terukur. Emas, relatif aman sebagai lindung nilai dari inflasi. Saham, memiliki potensi keuntungan besar, tetapi resikonya juga tinggi, sehingga perlu pengetahuan lebih. Obligasi, pilihan bagi yang menginginkan investasi aman dengan imbal hasil stabil.
Sebelum berinvestasi, pastikan dana darurat sudah tersedia dan cicilan tidak melebihi 30% dari gaji bulanan. 6. Menyisihkan dana hiburan tanpa rasa bersalah. Mengelola gaji bukan berarti harus hidup serba hemat hingga kehilangan kebahagiaan. Hiburan juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Tips mengatur dana hiburan. 1. Batasi persentase hiburan. Idealnya, tidak lebih dari 20 hingga 30% dari gaji bulanan. 2. Cari alternatif hemat, menonton film di rumah, jalan-jalan di tempat gratis, atau mencari promo makan di luar. 3. Gunakan dana hiburan sebagai reward. Dengan begitu, hiburan terasa lebih bermakna karena didapat setelah disiplin mengelola keuangan. Dengan alokasi hiburan yang bijak, kita tetap bisa menikmati hidup tanpa mengganggu kestabilan finansial. 7. Menghindari kesalahan umum dalam mengatur gaji. Banyak orang gagal mengelola gaji karena terjebak pada beberapa kesalahan klasik seperti mengabaikan pencatatan pengeluaran sehingga tidak sadar uang habis untuk hal-hal kecil. Tidak punya dana darurat, membuat panik saat kondisi tak terduga terjadi. Menggunakan kartu kredit tanpa kontrol, membeli barang karena impuls bukan kebutuhan. Tidak disiplin pada anggaran, terlalu sering mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Kesadaran untuk menghindari kesalahan ini adalah langkah awal agar gaji bulanan bisa lebih bermanfaat. 8. Mengoptimalkan penghasilan sampingan. Bagi sebagian orang, gaji utama mungkin terasa belum cukup. Solusi lain adalah mencari penghasilan tambahan yang bisa dialokasikan khusus untuk menabung, investasi, atau hiburan. Beberapa contoh, freelance sesuai keahlian, menulis, desain, atau coding. Berjualan online dengan modal kecil. Investasi diri melalui kursus untuk meningkatkan peluang karir. Dengan penghasilan tambahan, kita bisa lebih leluasa mengalokasikan dana tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. 9. Evaluasi keuangan secara berkala. Mengatur gaji bukan proses sekali jadi. Kondisi keuangan bisa berubah seiring waktu, misalnya karena kenaikan gaji, penambahan cicilan, atau kebutuhan keluarga baru. Lakukan evaluasi bulanan atau triwulanan untuk mengecek apakah anggaran masih relevan, menilai apakah target tabungan dan investasi tercapai, mengidentifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi. Evaluasi ini membantu agar keuangan tetap sehat dan sesuai dengan tujuan jangka panjang. 10. Mindset seimbang antara hidup hari ini dan masa depan. Pada akhirnya, mengatur gaji bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang mindset. Banyak orang yang terjebak antara dua ekstrim, terlalu boros atau terlalu pelit. Hidup hanya untuk hari ini bisa membuat kita kesulitan saat masa depan tiba. Terlalu menahan diri untuk masa depan bisa mengurangi kualitas hidup saat ini. Keseimbangan adalah kunci. Nikmati hiburan secukupnya, siapkan tabungan dengan konsisten, dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.